Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Ad-Du'a yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas karunia yang Allah Ta'ala berikan pada kita semua. Malam hari ini atas izin Allah dan juga kekuasaannya, Allah memampukan kita untuk bisa hadir salat maghrib berjamaah di Masjid Ad-Du'a yang kita cintai. Lalu kita duduk sejenak untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Tema kita sangat penting pada pembahasan ini atau dalam malam ini. Materi yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena belakangan kita melihat banyak sekali keangkaramurkaan, hawa nafsu yang berlebihan, yang itu seperti silsilah, seperti sebuah mata rantai yang membelit dan mengikat leher kita, terutama belakangan yang memang kita sadari, walaupun kita juga syukuri, alhamdulillah, paling tidak kota kita, provinsi kita aman, ya, alhamdulillah. Pembahasan kita kali ini adalah para salaf, rahasia para salaf yang mereka melazimi puasa. Banyak sekali orang-orang terdahulu kita yang salih. Jadi kalau para salaf itu orang-orang yang terdahulu yang salih. Mereka betul-betul mengistimewakan ibadah puasa. Bukan hanya bulan Ramadan saja. Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarhul Muslimnya, beliau mengatakan kana Abu Talhah, adalah Abu Talhah itu, ini adalah sahabat Nabi yang paling kaya dari kalangan Ansor. Yasumud dahra, dia puasa sepanjang hayat. Dia puasa terus kecuali hari-hari yang terlarang. Jadi kalau misalnya Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, jadi hari-hari yang diharamkan puasa, beliau tidak puasa.
Padahal beliau ini orang yang paling kaya. Walaupun nanti kita katakan bagaimana hukumnya, sebagian ulama ada yang membatalkan secara general, ada yang berpendapat seperti Imam Nawawi bahwa pada faktanya banyak sahabat yang mereka berpuasa sepanjang hayat kecuali hari yang haram. Dalam kategori syaratnya apa? Syaratnya adalah tidak melalaikan kewajiban yang lain. Kemudian syarat yang kedua, tidak melanggar larangan dari puasa yang sebagaimana kita sebutkan di atas. Atau seperti Abdullah bin Amr bin As, yang dia puasa Daud sepanjang hidupnya. Dialah yang meriwayatkan sabda Nabi SAW, afdhalus siyami siyamu Dawud alaihissalam. Sebaik-baiknya puasa itu adalah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa satu hari, berbuka satu hari. Jadi kalau hari ini puasa, besok enggak. Itu namanya puasa Daud. Dan dikatakan dalam hadis ini bahwa Nabi mengatakan seutama-utamanya puasa itu adalah puasa Daud alaihissalam. Artinya mereka para ulama semuanya banyak dikategorikan mereka yang melazimi puasa itu punya maksud dan tujuan. Apa tujuannya? Karena puasa itu adalah khosisah, sesuatu yang spesial, hubungan yang sangat erat dalam khalwat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah memang mengistimewakannya sebagaimana di dalam surah Al-Hajj di ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tahhir baiti, dan sucikanlah rumahku. Dikaitkan dengan sabda Nabi dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Maka oleh karenanya ibadah puasa itu khusus spesial sebagaimana spesialnya Ka'bah Baitullah. Ketika seseorang menahan lapar dan dahaga, hubungan dengan Allah begitu dekat. Ketika dia kelaparan, dia kehausan, dia mengharapkan makanan dan minuman dari Allah. Tetapi di dalam hal ini para ulama menjelaskan, para salaf mereka melaksanakan ibadah puasa yang istimewa dikarenakan yang pertama annahu sirrun wa amalu batin. Ini adalah amalan rahasia, amalan batin. Hubungannya dari seorang hamba kepada Allah yang dia sembah. Kita itu Pak kadang-kadang, bukan kadang, seringkali mengaku hamba Allah, tetapi kita banyak sekali menghambakan diri kita pada akal kita, pada harta kita, pada kuasa kita, dan kita menghambakan diri kepada segala hubungannya materialistis dunia. Makanan, minuman, harta benda, dan seterusnya. Oleh karenanya, amalan ibadah puasa itu amalan batin.
la yarahul khalq wa la yudkhilhu riya. Amalan ibadah puasa ini amalan yang tidak dilirik manusia. Dia akan lebih selamat daripada riya. Ini yang saya maksud nih Pak. Belakangan yang kita lihat dalam media sosial kan, terjadi aksi penjarahan, ya Pak ya. Ada seorang anggota DPR yang dia juga artis, punya rumah, nilainya fantastis 150 miliar. Rumahnya besar. Ya, direview oleh banyak orang, dibanggakan di mana-mana, rumahnya besar, ada kolam renang, ada macam-macam. Diperlihatkan kekayaan. Ini yang menjadi banyak penyakit hari ini, penyakit yang namanya apa Pak? Flexing. Apa itu Pak? Flexing itu Pak. Kalau dalam Cambridge Dictionary itu, yang namanya flexing itu adalah memamerkan kekayaan, penampilan, atau kekuasaan kepada khalayak umum dalam rangka mendapatkan pengakuan, popularitas, atau sekedar ingin menyakiti orang lain. Nauzubillah. Jadi orang berlomba-lomba memamerkan kekayaannya, itu menyebabkan banyak orang iri dengki, iri hati lah Pak. Yang tentunya kita sama-sama tahu hal itu dipicu dengan kesenjangan sosial yang terlalu lebar. Rakyat makin susah, bahkan tanda kritis Pak, karena makin banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan, ekonomi lagi sulit, kenaikan gaji pada para legislatif lalu dirayakan dengan joget-joget. Saya tidak membahas tentang muatan politiknya ya, saya hanya membahas ini sebagai mata rantai, sebab dan akibat. Karena apa? Karena banyak sekali penyakit jiwa yang hari ini melanda umat, melanda orang-orang modern, yaitu gampang flexing. Flexing itu ya macam-macam Pak, tidak mesti harta. Ibu pamer kecantikan, itu juga flexing. Tujuannya apa? Ibu-ibu yang cantik, rupawan, lalu kemudian foto dipajang di media sosial. Tujuannya apa? Tujuannya pengen dipuji orang lain kah? Karena cantik? Ini salah siapa? Ini salah suaminya. Oh kan? Kenapa Pak? Karena suaminya jarang muji istrinya, jadi nyari pujian yang lain. Karena salah satu di antara tujuan flexing itu apa Pak? Awas, popularitas, menarik pujian orang lain. Buat apa mamerin? Islam mengajarkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan riya. Riya itu apa? Pengen dipuji. Bahkan Nabi SAW sampai mewanti-wanti, takutlah kalian pada syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Apa kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair? Sekecil-kecilnya syirik itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Itu kata Imam Az-Zahabi Pak.
Jadi sekecil-kecilnya syirik itu tetap dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Makanya Allah begitu marah kepada orang-orang yang ria, flexing itu marah besar. Awas, hati-hati orang yang suka flexing diancam kemarahan oleh Allah. Allah marah nanti di yaumil qiyamah. Idhabu bima kuntum turauna bidunya. Pergi kamu kepada siapa yang kamu riai itu. Allah murka, Pak. Bahkan Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya ke neraka. Jadi sebenarnya ini kan kalau kita katakan olah jiwa untuk tidak flexing memang berat. Bapak Ibu umroh berat, kalau nggak dipajangin tuh berat memang. Ini salah satu di antara kritik ya. Banyaknya jamaah haji dan umrah di Indonesia, di Makkah Madinah selalu selfie terus. Nggak fokus ibadah, pengennya foto sana, foto sini. POV-nya bagus, captionnya bagus. Saya doakan saudara-saudara saya untuk umroh. Tapi tangannya sedang begini di hadap Ka'bah. Gimana tuh, Pak? Ya memang kembali kepada niat, tapi kita katakan awas, hati-hati. Syaitan, iblis itu begitu sangat halus menipu kita, Pak. Coba latihanlah. Apa-apa tuh ndak usah dipublikasi. HP ini ya boleh ngerekam udah untuk pribadi sajalah. Ndak usah ditampilkan di media sosial. Ya kalau doa dengan sarana digitalnya itu wajib untuk promosi dalam lembaga. Tapi kita dalam aspek nafsiyah pribadi kita, tidak usah lah. Ya Bu ya, tidak usah lah flexing-flexing. Ada bapak-bapak ikhwan masuk nge-gym, waduh pamer otot. Ngapain? Ngapain Pak? Kata Cambridge Dictionary, salah satu tujuan untuk flexing apa? Ayo awas. Menarik lawan jenis. Pengen dipuji, wih ototnya. Walaupun POV-nya bagus, captionnya bastotan fil ilmi wal jismi. Stop. Apa sih yang mau dicari? Gak usah. Ngapain? Jadi kita ini jangan sampai mudah ingin menampakkan sesuatu. Hari ini Pak, untuk saat ini kita dapat pelajaran. Mereka-mereka yang dijarah itu karena terlalu oversharing pada apa yang mereka miliki. Jam tangan 11 miliar. Ya enggak? Coba bapak-bapak, ibu-ibu punya jam tangan 11 miliar, simpen di tempat yang paling aman, pakainya di kamar aja udah. Gimana Pak? Gak enak, tapi itu melatih jiwa Pak. Salah satu di antara Pak, ini orang flexing itu adalah orang yang tidak punya empati. Hari ini banyak masyarakat lagi susah menampakkan kemewahan. Marah wajar Pak. Marah walaupun saya tidak mendukung pencuriannya. Tetapi membuat orang jadi marah. Orang nyari duit susah. Ya kalau Allah mudahkan kita, ya mbok ya disimpan. Kasihan. Ibu makan-makan menghamburkan meja isinya makanan semua. Ada orang yang hari ini makan sehari aja susah. Saya dapati langsung. Orang dapat makan sehari aja susah. Gimana rasanya orang yang berada di garis kemiskinan melihat orang menghambur-hamburkan makanan, buang-buang makanan. Rasanya tuh Pak,
Kalau kita berada di bawah, menderita betul loh Pak, tersiksa. Walaupun ya nggak usah lah peduli dengan milik orang lain. Ini manusiawi Pak, kesenjangan sosial itu. Makanya makanya Allah dan Nabi nyuruh kita puasa, menahan lapar dahaga, biar kita itu ngerasain bagaimana susahnya orang yang sekedar makan minum aja susah. Makanya hendaknya kita punya empati Pak. Nggak usah lah banyak pamer-pamer. Kita memang dimudahkan Allah punya barang ini. Jangan ditampakkan kepada orang yang memang lagi susah. Kasihan. Nggak usah Pak. Itu menyakiti hati mereka Pak. Betulan. Ini fakta dan sudah terbukti. Ini sudah bukan dugaan lagi Pak. Ini sudah fakta. Yang kita lihat itu orang-orang yang sakit hati diprovokasi. Udah kelar. Namanya orang sakit hati Pak. Kemarahan. Udah di kemarahan yang tersisa diprovokasi, jadilah tidak terkendali. Makanya ketika kita punya sesuatu, cobalah ndak oversharing, ndak usah kita share lah, ndak usah. Bapak yang punya istri 4, ndak usah lah pamer-pamer. Kasihan yang istrinya sah. Apalagi yang belum nikah, nggak punya istri, kasihan lagi. Loh iya Pak, termasuk ini juga salah satunya. Kalau ada orang-orang kita, terdekat kita, udah nikah, belum momongan, nggak usah tanya terus lah. Kapan dapat momongan, nggak usah. Nih loh saya anaknya banyak. Iya, semoga Allah berkahi anak antum, anak anda. Tapi nggak usah oversharing. Karena apa? Menjaga hati Pak. Flexing itu tanda tidak punya empati. Itu dalam kamus Cambridge Dictionary saya dapatkan. Gak punya empati orang yang flexing itu. Makanya sedari awal Allah dan Rasul melatih jiwa kita untuk puasa supaya kita tidak flexing, tidak ria. Karena ibadah puasa itu anti ria. Mana ada orang ria dalam puasa. Ini puasa wajah saya menahan lapar dahaga, jelek. Mana ada? Enggak ada Pak. Paling yang dipamerin saat berbuka puasanya. Maka oleh karenanya kata para ulama, orang yang berpuasa itu alla yamtali minat ta'ami fil lail bal ya'kulu bimiqdaril kifayah. Makanya orang yang berpuasa, ini kita harus tahu tujuan puasa, melatih jiwa kita tidak ria dan punya empati. Maka harusnya ketika kita berbuka puasa itu jangan berlebihan makan minum. Allah jadikan kita menahan lapar dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari biar ngerasain susahnya orang fakir miskin. Jadi jangan kita malah begitu mau buka puasa pamer-pamer. Jangan malah kemudian kalap. Jangan Pak. Makanya ibadah puasa Ramadan sudah. Kalau memang belum cukup membuat hati kita tenang tanpa flexing, tenang tanpa ria, belum cukup membuat kita empati kepada orang-orang yang ada di bawah kita, kayak Abu Tolha, beliau puasa terus. Jadi kalau hati kita ini atau diri kita masih flexing, kurang puasa. Sekarang istilahnya namanya over energy. Terlalu kelebihan energi. Semuanya dipamerin. Jalan sehat pamer, jalan ini pamer, semuanya pamer. Kita mau nanya, untuk nyari apa? Gitu kan?
Udah latihan aja, sudah selesai. Makanya apalagi untuk akhwat, umahat. Ini sudah mulai banyak nih gerakan akhwat, umahat, fitness, nge-gym. Aurat nih apain dilihatin? Ya Bu ya, nih akhwat umahat nih yang suka nge-gym boleh, tapi ingat aurat nggak usah ditampilin di Facebook, nggak usah ditampilin di mana-mana, itu private. Saya kumandangkan, wahai suami-suaminya mana ini? Ini istrinya dipajang-pajang. Karena apa? Ini berbahaya sekalian, sangat berbahaya. Dan orang yang hari ini mereka punya niat jahat bisa melakukan apapun Pak dari sharing media sosial. Hidupnya nggak tenang Pak. Makanya tenang itu tanpa media sosial enak. Ya kita nggak apa-apa punya akun, tapi hanya sekedar apa yang dibutuhkan. Nggak usah oversharing lah, nggak usah. Jadi kita ini melatih dengan puasa supaya jiwa kita ini punya kepekaan dan tidak flexing, tidak suka pamer. Latihan Pak memang harus. Yang bagus itu, nih ya kalau kita sering lihat, cobalah kita lihat tampilan-tampilan ataupun misalnya konten-konten. Ngelihat ada orang kaya, pakai sendalnya jepit, kaosnya bersahaja, dipuji orang. Coba tengok. Konglomerat itu rata-rata ya pakai kaosnya ya oblong, sandalnya jepit, bawa duit ya dikresek. Itu orang kaya beneran Pak. Kalau yang masih flexing ini nih nyari jati diri. Kalau dalam bahasa Cambridge Dictionary itu salah satunya adalah narcissistic histrionic. Apa itu Pak? Jadi narsis, pengen pengakuan dari orang lain. Orang kaya yang terhormat, yang jiwanya kaya, dia nggak butuh pengakuan eksternal karena dia memang sudah jadi kaya hatinya, Pak. Kalau orang flexing, tanda miskin jiwanya. Miskin jiwanya, Pak. Karena apa? Masih membutuhkan pengakuan eksternal. Kalau orang yang dia terhormat jiwanya tidak butuh pengakuan eksternal, dalam dirinya sudah ada namanya al-anfah, kemuliaan, kebanggaan atas dasar keimanan. Nah itu jadi nggak butuh pengakuan orang lain. Apalagi histrionik, pengen punya banyak pengikut. Buat apa sih Pak? Kurang puasa. Udahlah. Yang masih punya penyakit gini banyakin puasa biar over energinya nggak ada. Orang puasa tuh lemes, makanya nggak ngapa-ngapain. Coba puasa itu, nggak ada pencilakan kemana-mana. Malu kita. Makanya puasa ajalah untuk melatih kita jangan flexing, jangan pamer, jangan over energy. Udahlah, kita puasa aja. Banyakin baca Quran, banyakin zikir, banyakin i'tikaf di masjid. Aman Pak, tenang hati ini. Daripada flexing. Apalagi flexingnya, captionnya ataupun kemudian isinya nyindir orang lain. Ya Allah, mau nyari musuh banyak-banyak apa? Nggak tenang hidupnya Pak. Kemudian yang kedua, kenapa para salaf itu berpuasa? Annahu qahru li aduwillah, yaitu sebagai benteng perlawanan kepada musuh Allah. Musuhnya Allah, musuh kita orang beriman, musuhnya orang beriman. Apa itu? Syaitan dan hawa nafsu. Nah, dengan kita itu menjaga dari makan dan minum, ini syahwat nih, syahwatul batni, syahwat perut, maka kita akan bisa menekan syahwat yang lain.
Dan syaitan yang yuwaswisu fi sudurin nas, suka membisikkan ke dalam dada manusia, dikatakan oleh Allah, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kenapa Allah sebutkan tipu daya syaitan lemah? Bagi orang bertakwa, beriman, yang dia berpuasa. Karena apa? Karena syaitan tidak bisa mengendalikan manusia kalau manusianya itu beriman dan berpuasa. Kenapa? Karena syahwatnya dikendalikan iman dan puasanya. Syaitan tidak punya senjata untuk menjajah manusia. Kita ini Pak, memang ditakdirkan oleh Allah punya kecenderungan syahwat. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan nampak indah bagi manusia, orang-orang laki-laki terutama, menyukai syahwat pada aspek pertama itu wanita. Ini bagi laki-laki Pak, godaan terbesar adalah wanita. Dan biasanya untuk kelahiran gen milenial ke atas Pak, milenial itu 90 tahun ke atas, berarti 90, 89 ke atas. Ini biasanya umur 50 aja merasa masih muda. Tapi kalau gen Z sampai gen alpha sampai beta, sampai yang sekarang itu Pak, umur 30 tahun itu sudah merasa tua. Itu ada penelitiannya di Oxford University Inggris. Ada nilai plus minusnya. Bagi orang Gen Z dan seterusnya ke bawah, itu adalah mereka kenapa mudah lelah, mentalnya mudah rapuh, karena tuntutan dunianya yang besar. Pengen cepat kaya Pak. Tapi bagi kalangan yang milenial ke atas, saya dan bapak-bapak mayoritas, itu godaan terbesarnya bukan kekayaan Pak. Merasa muda, tidak tahu diukur masalah badan jasadiahnya. Makanya nggak heran ada bapak kakek-kakek umur 65 tahun gara-gara berzina di hotel, minum obat kuat, dosisnya ditambah, malah lepas nyawa Pak. Makanya fitnahnya, awas, hati-hati wanita. Terutama nih Pak. Jadi makanya ya Allah, kita punya kecenderungan ke sana. Termasuk diantaranya kalau di wanita dia selamat, mungkin dia bangga-banggaan dengan anak. Anak-anak, bapak-bapak yang suka banggain, anak saya semuanya sarjana, semuanya jadi orang. Kalau nggak jadi orang jadi apa? Pak, kalau bapak masih membanggakan begitu, orang yang dengerin sekali masih termangut-mangut. Oh iya, Masya Allah. Tapi bapak mengulangi sampai 50 kali, Pak. Nek. Ketemu lagi, banggain lagi. Ketemu lagi, banggain. Yo wis lah. Aku tahu sampean bagus anaknya. Tapi ya jangan diceritain terus. Orang muak Pak. Penelitian, riset. Orang tuh paling gak suka. Orang yang suka bangga-banggain anak. Gak suka. Dan bukan untuk membanggakan Pak. Anak kita soleh, hafal Al-Quran, bukan untuk dibangga-banggakan, disyukuri. Pertanyaannya, apakah itu adalah nikmat atau bencana? Tergantung.
Apakah punya anak yang hafiz, anak yang pinter, anak yang sukses membuat kita semakin tawaduk apa enggak? Kalau kita tambah sombong, berarti bukan nikmat Pak, bencana. Nah, lagi-lagi tuh ada yang wanita lewat. Gimana Pak? Wanita udah tua. Anak-anak juga enggak. Masuklah harta. Ya, mengoleksi harta. Ya kan? Sampai triliunan. Ngoleksi mobil, motor, jam tangan, tas, sampai ngoleksi yang macam-macam. Macam-macam benda. Kalau nggak lewat itu apa lagi? Al-khailil musawwamah. Apa tuh? Kuda pilihan. Bangga-banggain kudanya, kendaraannya. Ya Pak ya, beli mobil baru, masih bungkus plastik, foto sampingnya, pasti plastik. Ya Allah, ngapain? Ya Allah, enggak usah lah. Ya, itu. Apalagi Pak? Wal an'ami wal hars. Termasuk sawah ladang, hewan ternak. Makanya kita katakan itu semua keterikatan syahwat. Obatnya cuma satu, puasa. Puasa Pak, obatnya sudah, banyakin puasa. Pada intinya puasa menyadarkan kita Pak, basic needs, kebutuhan dasar hidup kita itu sederhana, makan minum. Makanya Nabi SAW doa secara khusus, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad, itu adalah kutan. Hadis Bukhari. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kata kutan itu Pak, makan, minum untuk hari ini dan besok. Bayangin Bapak Ibu di sebuah perjalanan di terminal atau di stasiun. Tujuannya Palembang, 10 jam sampai 12 jam naik kereta ya Pak ya. Apa yang Bapak Ibu bawa ke kereta? Makanan cukup seperlunya, minum seperlunya, baju ya seperlunya. Tidak mungkin kita bawa satu lemari dari rumah. Nggak mungkin kita bawa makanan bertungku-tungku, nggak mungkin. Seperlunya. Yang penting apa Pak? Sampai pada tujuan ke Palembang. Itu analogi kita hidup di dunia. Sederhanakan urusan duniamu, istimewakan akhiratmu. Sadari diri kita dengan banyak puasa, mengajarkan kepada kita hidup ini sederhana. Yang bikin ruwet, sulit diri kita dan angan-angan kita yang panjang terhadap dunia ini. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.